Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hearts Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril. Sahabat TV Al-Waha, pada sajian video kali ini saya ingin mengetengahkan sesuatu yang menghentakkan kita semuanya, di mana Rizik Syihab itu ternyata melakukan kebohongan besar dengan menuduh seorang waliullah, salah satu anggota Wali Songo yaitu Sunan Gunung Jati, melakukan suatu perbuatan yang justru sangat di luar nalar kita semuanya. Rizik Syihab menganggap Sunan Gunung Jati telah berzina dengan beliau ibunya sendiri, yaitu Syarifah Mudaim. Nah, sahabat TV Al-Waha, seperti apa tuduhan Rizik Syihab yang mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati berzina dengan ibunya? Kita akan ikuti narasinya berikut ini. Rizik Syihab benar-benar sakit jiwa dan raga akibat perjuangan kerasnya ingin membela nasabnya yang rungkat. Menurut kajian psikologis, orang yang banyak bicara seperti Rizik Syihab sering dikaitkan sebagai orang yang tidak banyak ilmunya, seperti ungkapan peribahasa tong kosong nyaring bunyinya, yang berarti orang yang bodoh biasanya banyak bualannya. Lalu ada pula peribahasa mengatakan air beriak tanda tak dalam, artinya orang yang terlalu banyak berbicara adalah orang yang tidak terlalu paham masalah pembicaraannya. Inilah yang terjadi pada Rizik Syihab. Sejak awal, semua orang tahu bahwa dia tidak memiliki banyak pengetahuan tentang ilmu nasab. Kalaupun dia menguasai ilmu ini, pastilah dia sudah membuat bantahan langsung terhadap tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, bukan dengan bahasa-bahasa yang kasar dan penuh ancaman, seperti menyebut Yahudi pesek atau begal nasab. Sudah tahu tidak menguasai ilmu nasab, dengan sombongnya Rizik malah melakukan safari dusta dari Banten sampai ke Jawa Barat, bahkan sudah membuat jadwal melanjutkan kampanye dustanya ke Surabaya dan Madura sebelum akhirnya dia ambruk, tepar dan sakit. Jelas sekali ini bukan sakit biasa. Rizik terkena tulah atau kualat karena berbohong dengan mencatut Wali Songo. Sahabat TV Al-Waha, jika kita melihat rentang waktu mulai munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin yang menyatakan bahwa ternyata Dzurriyyah Wali Songo dari jalur Habaib Dato Klan Ba'alaw ini tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Rentang waktu 2 tahun itu sudah sangat panjang sekali bagi seorang akademisi, bagi seseorang yang memiliki gelar doktor. Konon katanya Rizik Syihab ini memiliki gelar doktor. Nah, kalau seorang doktor begitu melihat tesis semacam itu, mestinya Rizik langsung membuat antitesa, membuat bantahan dengan membuat kitab baru. Karena seperti zaman dahulu para imam-imam mazhab, ketika ada pendapat yang berbeda, mereka langsung menyatakan perbedaan pendapat itu dalam sebuah kitab, bukan dalam sebuah ceramah menjelek-jelekan orang yang membuat tesis, apalagi seperti Rizik Syihab yang sampai mengatakan tesis di kandang kebo, Yahudi pesek dan lain sebagainya. Ini jelas perlu dipertanyakan titel doktor dari Rizik Syihab itu tadi. Betulkah dia mendapatkan gelar doktor itu atas dasar kecerdasannya? Apalagi kemudian dia melakukan hal yang di luar nalar kita. Kenekatan Rizik dalam soal berbohong memang luar biasa. Meski jelas tak mengerti ilmu nasab, namun dia mati-matian membela nasabnya yang sudah rungkat dengan merangkai kebohongan ini. Sekali lagi saya mau sampaikan, bukan nasab Ba'alwi yang mau diobok, bukan nasab para habaib yang mau diobok, saudara. Akan tetapi nasab Wali Songo, termasuk nasab Sultan Hasanuddin, mereka ingin obok-obok, saudara. Dan ini berbahaya. Sembrononya, Rizik menyampaikan dustanya itu di depan makam Sultan Hasanuddin Banten yang jelas-jelas dipercaya keramat dan penuh dengan karomah.
Akhirnya, Rizik memang kualat. Mulutnya yang lemes penuh kebohongan, ditambah pengetahuan ilmu nasabnya yang minim, mengantarkannya pada kesalahan yang sangat fatal. Seperti biasa, Rizik Syihab kalau berpidato di depan massa itu selalu berapi-api. Tidak ada nada rendah, nada yang menyejukkan. Karenanya dia selalu berapi-api. Saya menilainya bahwa apa yang disampaikan Rizik Syihab itu dalam setiap ceramahnya tidak berasal dari hati. Makanya tidak masuk ke dalam hati, tetapi masuk ke dalam emosi. Kenapa masuk ke dalam emosi? Karena Rizik Syihab ketika menyampaikan orasinya di depan publik itu menggunakan emosi. Segala sesuatu yang berasal dari hati akan sampai kepada hati. Tetapi segala sesuatu yang berasal dari emosi, sampailah dia juga kepada emosi. Masa kemudian memiliki emosi yang kuat. Emosi, marah, ketika orang menyampaikan dengan kemarahan, maka yang menerima pun akan dengan kemarahan. Pantas saja ketika FPI masih berdiri, Rizik membakar semangat jamaahnya untuk melakukan hal-hal yang di luar aturan pemerintah, merusak fasilitas umum, atau menutup hal-hal yang mereka anggap sebagai kemungkaran. Ditutuplah dengan cara-cara kekerasan. Karena apa? Karena saya menilainya yang disampaikan oleh Rizik Syihab itu bukan dari hati. Amar ma'ruf yang dilakukannya dengan cara emosi, sehingga yang menerimanya, jamaahnya juga emosi semuanya. Mereka bisa mengamuk apa saja sesuai dengan perintah gurunya amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara emosi. Nah, sekali lagi Rizik Syihab tidak menggunakan ini, tidak menggunakan gaya ceramahnya dari hati, tetapi dari emosi. Ditahu dulu saudara, apa hubungannya dengan masyarakat Sunda saudara. Nah, hubungannya mari kita lihat saudara, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat saudara. Takbir, takbir. Berarti Sultan Hasanuddin cucu daripada Prabu Siliwangi saudara. Makanya jangan kaget kalau Sultan Hasanuddin itu saudara pemuda yang gagah, berani, cerdas, dari garis bapaknya Asmat Khan saudara, turunan Nabi, dari ibunya Raja Sunda, Raja Pajajaran. Siapa yang tidak kenal Prabu Siliwangi? Betul? Betul? Kira-kira jelas tidak? Ini yang saya... Sahabat TV Al-Waha, Rizik Syihab dalam bagian ini dia berpidato seolah-olah dia sedang melegitimasi bahwa Wali Songo itu merupakan bagian dari Ba'alawi. Dia mengatakan yang sangat-sangat keras dengan kalimat-kalimat takbir, takbir. Saya ketawa kalau mendengarnya itu, takbir, takbir, semacam itu. Nah, tetapi kemudian Rizik Syihab tidak berhati-hati. Itulah yang saya maksudkan, dia menyampaikan orasinya bukan dengan hati, tidak dari hati tetapi dari emosi, sehingga dia tidak memberikan atau melakukan pembelajaran terlebih dahulu terhadap dirinya sebelum menyampaikan apa yang akan disampaikan di depan publik. Dan pidato ini, inilah yang saya sebut sebagai bahwa Rizik Syihab menuduh Sunan Gunung Jati berzina dengan ibunya. Karena apa? Karena ternyata apa yang dia sampaikan itu salah besar. Kita ikuti penjelasannya. Dengan berapi-api, Rizik menarasikan bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Rara Santang dan mendapatkan anak Sultan Hasanuddin. Ini merupakan suatu kesalahan yang bisa dikategorikan sebagai fitnah dan membegal nasab. Dari mana Rizik menimba pengetahuan ini? Rara Santang adalah istri dari Syarif Abdullah Umdatuddin yang kemudian melahirkan dua orang putra, yakni Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan Syarif Nurullah. Kecerobohan Rizik Syihab tersebut langsung mendapatkan reaksi keras dari Kiai Haji Yusuf Mubarak, ulama Banten yang sekaligus juga adalah juriyah dari Sunan Gunung Jati dan Sultan Hasanuddin Banten. Video ini khusus saya tujukan langsung kepada Rizik Syihab. Ya, Rizik Syihab, Anda ini ketika ceramah di Tasikmalaya ya, Anda berkata bahwa Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon menikahi yang
Rara Santang, dan Anda berkata bahwa Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu adalah cucu Prabu Siliwangi. Ya Rizik Syihab, dari mana Anda punya referensi seperti itu? Tolong tunjukkan buku mana, kitab mana yang menuliskan tentang itu, sejarawan yang mana, ya, ahli arkeologi yang mana, ya, dan ahli sejarah yang mana yang mempertanggungjawabkan hal itu. Rizik Syihab, mohon maaf nih, yang saya tahu, yang Nyi Rara Santang itu bukan istrinya Sunan Gunung Jati. Artinya yang Sunan Gunung Jati tidak pernah menikahi yang Nyi Rara Santang. Ya, kenapa sebabnya? Karena yang Nyi Rara Santang atau Saripah Mudaim itu adalah ibu Sunan Gunung Jati. Mana mungkin seorang anak menikahi ibunya? Dan yang Nyi Rara Santang itu suaminya bukan Syarif Hidayatullah, bukan Sunan Gunung Jati, tetapi suami yang Nyi Rara Santang atau Saripah Mudaim adalah Syarif Abdullah Umdatuddin bin Sayyid Ali Nurul Alam Siam. Yang Nyi Rara Santang itu benar putri yang Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja Jaya Dewata Pamanarasa bin Prabu Niskala Wastu Kencana. Ya, yang Nyi Rara Santang berganti nama menjadi Syaripah Mudaim setelah menikah dengan yang Syarif Abdullah Umdatuddin. Pernikahan antara yang Syarif Abdullah Umdatuddin dengan yang Nyi Rara Santang atau Syaripah Mudaim melahirkan, yang saya tahu itu 2 anak laki-laki. Yang pertama yaitu yang Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kemudian yang kedua yaitu yang Syarif Nurullah. Adapun Sultan Maulana Hasanuddin ke yang Prabu Siliwangi itu bukan kakek, artinya yang Sultan Maulana Hasanuddin bukan cucu Prabu Siliwangi, tetapi yang Sultan Maulana Hasanuddin ke yang Prabu Siliwangi adalah buyut. Artinya yang Sultan Maulana Hasanuddin adalah cicitnya yang Prabu Siliwangi. Ya. Dan yang Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu bukan anak dari pernikahan yang Syarif Hidayatullah dengan Nyi Rara Santang. Ya. Yang Sultan Maulana Hasanuddin adalah putra dari pernikahan yang Sunan Gunung Jati dengan yang Nyi Kawunganten binti yang Pangeran Surosowan, asli orang Banten. Jadi ibunya yang Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu Nyi Kawunganten, bukan yang Nyi Rara Santang. Saya tolak pernyataan kamu Rizik Syihab, karena menurut saya Anda salah. Saya menanya kepada Anda Rizik Syihab, yang kurang ajar siapa? Yang membelokkan sejarah siapa? Yang ngobok-ngobok nasab Sultan Hasanuddin ke Nyi Rara Santang itu siapa? Ya. Jadi dalam hal ini menurut saya jelas ada pembegalan nasab, karena nasab Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu bukan sebagai anak dari Nyi Rara Santang, tetap sebagai cucunya. Ini pembegalan nasab. Jadi yang membegal nasab siapa? Ini bahaya. Masa Sunan Gunung Jati menikahi ibunya? Berarti Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu hasil dari pernikahan seorang anak dengan ibunya. Hasil haram dong. Insya Allah kalau tidak salah, saya salah satu keturunan dari Sunan Gunung Jati, dari Sultan Hasanuddin, dari Nyi Rara Santang, dari Prabu Siliwangi. Saya menolak pernyataan kamu. Ibarat menepuk air terpecik ke muka sendiri. Itulah yang terjadi pada Rizik Syihab. Dia mencoba untuk melegitimasi Sunan Gunung Jati, Wali Songo, Sultan Hasanuddin sebagai bagian dari Ba'alawi. Ternyata itu salah, dan kesalahannya itu terpercik ke muka sendiri. Ini yang saya sebut. Memang Rizik Syihab tidak mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati berzina dengan ibunya. Tidak ada kalimat yang disebutkan oleh Rizik Syihab dalam hal ini. Tetapi dengan pernyataannya Habib Rizik Syihab yang mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, sementara Nyai Rara Santang sendiri adalah ternyata seperti dijelaskan tadi, beliau adalah ibu dari Sunan Gunung Jati sendiri. Itu sudah bermakna bahwa Rizik Syihab menuduh Sunan Gunung Jati berzina dengan ibunya, dan Sultan Hasanuddin bisa disebut oleh Rizik Syihab sebagai anak hasil haram. Nah, inilah yang saya sebut sekali lagi. Perlu saya tegaskan, Rizik Syihab tidak mengatakan bahwa
Sunan Gunung Jati berzina dengan ibunya. Tetapi dari kalimat, dari sejarah yang dia tuturkan, yang entah referensinya dari mana, Rizik Syihab telah dalam tanda petik menuduh Sunan Gunung Jati berzina dengan ibunya. Ya Rizik Syihab, kamu harus minta maaf. Dipirakan, di video, di YouTube kan kepada seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat Islam Indonesia, khususnya kepada seluruh keturunan Prabu Siliwangi, seluruh keturunan Nyi Rara Santang, pada seluruh keturunan Sunan Gunung Jati, pada seluruh keturunan Sultan Manasang dari Banten. Kamu harus minta maaf dan klarifikasi. Dan saya menunggu kamu minta maaf, klarifikasimu 7 kali 24 jam dari hari ini. Ini hari Jumat. Rasanya tidak perlu saya jelaskan panjang lebar di sini, sahabat TV Al-Wahhab. Karena ternyata apa yang disampaikan Rizik Syihab itu sangat salah besar dan berakibat kepada dirinya sendiri. Kalau kita katakan bahwa Rizik Syihab itu salah menyampaikannya, itu tidak masuk akal. Karena pada saat Rizik Syihab berceramah menyampaikan sejarah itu, dia pegang catatan yang ada di HP-nya. Bagaimana mungkin dia salah membaca atau salah menafsirkan ketika dia berulang kali melihat catatan yang ada di HP-nya sendiri saat menyampaikan orasinya itu tadi. Nah, akibatnya apa, sahabat TV Al-Wahhab? Tentu sudah dapat kita lihat sendiri hasilnya. Rizik Syihab kemudian dipaksa untuk meminta maaf kepada Kesultanan Banten. Harus menyatakan permohonan maaf yang diviralkan di media sosial. Hanya diberi waktu 7 kali 24 jam. Maksud hati ingin membela nasabnya, klan Ba'alawi Yaman yang sudah rungkat. Rizik Syihab malah ceroboh mengobok-obok nasab keluarga orang lain. Karena persoalan ini, berhembus rumor sejumlah elemen masyarakat di Jawa Barat dan Banten siap memboikot Rizik Syihab. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, yang artinya, barang siapa yang banyak bicaranya, niscaya akan banyak salahnya. Dan barang siapa yang banyak salahnya, maka akan banyak dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka akan lebih pantas masuk neraka. Semoga Rizik Syihab segera menyadari kesalahannya dan dapat menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada Juriah Sunan Gunung Jati khususnya dan kepada umat Islam Nusantara secara umum. Semoga pula Rizik segera sembuh dari sakitnya dan semoga segera menyadari bahwa seperti syair ciptaan Rhoma Irama dalam salah satu lagunya, pesta pasti berakhir. Nah, sahabat TV Al-Wahhab, kita tunggu reaksi Habib Rizik. Kita tunggu Rizik Syihab atas desakan dari keluarga keraton Banten itu tadi. Apakah dia berani untuk meminta maaf, meminta klarifikasi, dan kita tunggu apa kemudian yang terjadi setelah 7 hari dari hari Jumat kemarin. Sahabat TV Al-Wahhab, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala salah kata dan kalimat. Astaghfirullahaladzim. Ilallahi na'budu wa ilallahi nasta'in wa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narju syafa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Al-Wahhab, Hits Inspiration.